Assalamualaikum anak-anak Bu Guru semuanya. Masih semangat dong ya belajar hari ini ya? Siap untuk belajar lagi? Siap. Nah, jangan lupa jaga kesehatannya, diatur pola makannya, dan biasakan hidup sehat, pintar. Nah, hari ini kita akan belajar tematik lagi nih, yaitu matematika, yang mana materinya itu kita disuruh untuk membedakan alat ukur panjang. Nah, alat ukur ini bukan cuma penggaris doang ya anak-anak ya, ada banyak. Yuk kita pelajari bersama. Mari kita pelajari bersama. Buka buku tematiknya halaman 15. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah. Yuk baca ya. Selesai mandi, Nina belajar. Nina sedang belajar mengukur panjang benda. Nina ingin mengukur panjang pintu. Nah, jadi Nina ingin mengukur panjang pintu. Nina meminta bantuan ayah. Benda apa yang dapat Nina gunakan? Nah, Nina pengen mengukur pintu nih. Kira-kira Nina pengen mengukur pintu pakai apa ya? Pakai penggaris kah? Atau pakai yang lain? Yuk, baca lagi ya. Selain penggaris, ada alat ukur panjang lainnya. Salah satunya yaitu meteran. Meteran digunakan untuk benda yang lebih panjang dari penggaris. Nah, kalau penggaris kan pendek. Nah, kalau meteran ini dia lebih panjang lagi. Ada berbagai jenis meteran. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu yang gambar pertama yang warna pink itu disebut dengan meteran kain. Digunakan untuk mengukur panjang kain. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak Bu Guru ke tukang jahit, kan biasanya diukur tuh pinggangnya, tingginya berapa. Nah, itu disebut meteran kain. Nah, lihat lagi di sebelahnya, meteran roll kecil. Digunakan untuk mengukur panjang kayu. Nah, meteran roll kecil ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur meja, mengukur panjang meja, pintu, pokoknya yang tidak terlalu panjang dan tidak begitu pendek juga bisa sih, kayak penggaris masih bisa, tapi kalau lebih pendek ya penggaris, tapi kalau memang lebih panjang dari penggaris ya contohnya pintu, jendela, itu kita bisa gunakan meteran roll kecil. Nah, terus di sebelahnya ada lagi nih, meteran roll besar. Namanya saja sudah berbeda kan, kecil dan besar. Otomatis meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur sesuatu yang memang panjang. Contohnya digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Coba bayangin anak Bu Guru mengukur panjang lapangan tapi menggunakan penggaris. Ayo, kapan kelarnya? Lama kan? Nah, kalau menggunakan meteran roll kecil, namanya kecil. Otomatis kalau misalnya lapangannya besar, pasti juga bakalan lama, susah. Nah, makanya kita gunakan meteran roll panjang. Nah, lihat di kotak di bawahnya. Selain sentimeter, satuan panjang lainnya adalah meter atau M, lambangnya M ya, dibaca meter. Terdapat hubungan antara satuan meter dan sentimeter, yang mana 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 3 meter berarti 300 cm. 4 meter 400 cm. 5 meter 500 cm. Ya, ingat aja kalau sentimeter itu dia lebih banyak jumlahnya gitu. Kalau meter lebih sedikit atau nolnya kita kurangin, kita ilangin. Ya. Kita lanjut lagi. Masih semangat ya, Nak ya?
Jangan ngantuk. Nah, sekarang buka bukunya halaman 20. Bu Guru tunggu lagi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah. Ini Bu Guru ngitungnya udah pelan loh. Sudah? Sudah. Ayo. Ibu, Nina, dan Adi masih berada di teras rumah. Tidak lama kemudian, ayah pulang. Ayah membawa jangka sorong. Tuh, lihat yang besi nih di atas gambarnya. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur panjang. Wah, ternyata jangka sorong ini alat ukur juga ternyata anak-anak. Nah, kira-kira digunakan untuk apa ya? Jangkar sorong dapat mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran atau diameter. Perhatikan gambar berikut. Lihat gambar sebelah kiri. Diameter cincin diukur dengan jangka sorong. Nah, jadi kalau mengukur segala sesuatu yang bulat, itu menggunakan jangka sorong. Contohnya cincin, gelang, ya, yang bentuknya tetap ya, lingkaran ya. Jadi kalau misalnya anak guru pengen ngukur cincinnya, ya jangan pakai penggaris. Gunakan jangkar sorong. Kemudian di gambar yang keduanya, di sebelah mur atau baut diukur dengan jangka sorong. Ya, juga bisa. Jadi kalau misalnya kita pengen ngukur segala sesuatu yang bulat kayak anting, uang koin, itu kita gunakan jangka sorong. Berarti sudah berapa nak alat ukur panjang? Yang pertama ada penggaris, kemudian apa lagi? Meteran kain, ya. Terus apa lagi? Meteran roll kecil, terus meteran roll besar, dan sekarang jangka sorong. Nah, kita sudah dapat 5 ya. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang buka bukunya halaman 28. Ayo Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah. Nah, di sini lebih dijabarkan lagi atau lebih dijelaskan lagi nih. Yang pertama ada gambarnya penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang pendek. Misalnya mengukur panjang buku, penghapus, atau kotak pensil. Di bawahnya meteran kain. Meteran kain digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Ya. Di bawahnya meteran roll kecil. Meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu, pintu, atau jendela. Jadi yang tidak terlalu panjang ya. Kemudian ada lagi meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Jadi yang lebih besar atau yang lebih panjang lagi. Nah, itu kita gunakan meteran roll besar. Sampai di sini sudah paham nak guru? Sudah paham ya nak ya? Ditambah lagi sama jangkar sorong tadi ya. Untuk mengukur benda-benda yang bulat, lingkaran gitu ya. Yuk kita lanjut lagi. Mengubah satuan M. M tadi apa nak? Meter. Pintar. Satuan meter ke centimeter atau cm, sentimeter. Halaman 16. Ayo dibuka dulu bukunya. 1, 2, 3. Mana ya? Sudah? Sudah. Yuk. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1. 2 meter atau 2M sama dengan 200 cm. 3M sama dengan 300 cm. 4M sama dengan 400 cm. Dan 5M sama dengan 500 cm. Jadi anak Bu Guru ingat aja, M itu dia lebih sedikit
cm itu lebih banyak, kita tambahkan nolnya 2. Kalau misalnya dari meter ke cm, tambahin nolnya 2. Tapi kalau misalnya dari cm ke meter, kurangin nolnya 2. Paham? Misalnya nih Bu Guru balik ya, kita bikin dulu contohnya di sini. Contoh 7M sama dengan 700 cm. Ya. Kemudian 900 cm sama dengan 9M. Ya, harus ingat cm itu jumlahnya lebih banyak, atau kita tambahkan nolnya 2 kalau misalnya dari meter ke cm. Tapi kalau misalnya dari cm ke meter, kita kurangin nolnya 2. Satu lagi. Oke, masih semangat ya. Jangan lupa diingat sentimeter dan meter. Mari kita jawab bersama. Alat ukur yang digunakan oleh tukang jahit adalah apa tadi namanya? Meteran kain. Pintar. Lanjut lagi ya, Nak. 2. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur cincin adalah apa? Hayo. Pinter. Jangka soro, bukan jangka tingkir. Oke, lanjut lagi. 6M sama dengan titik-titik sentimeter. Kayak tadi Bu Guru bilang apa kalau dari meter ke senti? Yap, tambahkan nolnya 2 menjadi 600. Pinter. 4. 8 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, kalau dari senti ke meter diapain anak-anak? Ya, nolnya kita buang atau kita ilangin menjadi 8. Pinter. Lanjut lagi. 3M sama dengan, ya pinter, 300 cm. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak Bu Guru ya. Semoga sudah paham. Yuk, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Latihan harian. Halaman 17, nomor 3 dan 4. Halaman 21, nomor 3. Langsung di buku paket. Jangan lupa kerjakan sendiri, usahakan sendiri, dan tulisannya tetap harus dijagakan ya. Nanti kalau kurang paham boleh tanya lagi sama mama, sama papahnya ya, sama orang tua di rumah yang mendampingi. Oke anak-anak, sekian dari Bu Guru untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.